Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas analisis proses bisnis, yaitu tugas yang ke-8. Baik, di sini kita disuruh kembali untuk meneliti atau menganalisis sebuah jurnal, di mana yang kita analisis lagi itu adalah metode. Namun metode yang digunakan di sini adalah metode uh, Object Oriented Analysis Design, atau bisa disingkat menjadi OOD. Nah, di sini mungkin saya bisa tandai pada layar. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada judul jurnal yang saya analisis, yaitu perancangan analisis CAS menggunakan Action Research dan Object Oriented Analysis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada jurnal yang saya teliti, dia menggunakan dua metode. Namun fokus utama kita yaitu adalah metode yang kedua, yaitu Object Oriented Analysis. Nah, mungkin langsung saja kalau kita lihat secara berdasarkan di layar, kita bisa lihat sekilas atau baca sekilas bahwasanya dia topik masalahnya, mungkin langsung saja saya bacakan, yaitu dalam hal ini perumahan Sindang Village merupakan salah satu perumahan yang berada di desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pendekatan action research, dan tools observasi dan wawancara. Adapun untuk perancangan sistem informasi menggunakan pendekatan OOD dengan pengembangan sistem prototype. Nah, di sini fokus utama kita yang akan kita bahas yaitu perancangan prototipenya dengan menggunakan OOD. Nah, mungkin pada tugas kali ini kita disuruh menjelaskan makna dari metode OOD tersebut. Nah, di sini mungkin saja langsung kita melangkah di sini di bagian kedua, yaitu metode. Nah, di sini kita bisa lihat, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya jurnal yang saya teliti ini atau analisis dia menggunakan dua metode, yaitu action research dan dia object orientednya kita bisa lihat di bagian yang ini. Nah, jadi yang pertama dia lakukan adalah dia menggunakan metode action research untuk menganalisis permasalahan dari perancangan aplikasi CAS tadi. Nah, dia menggunakan action research terlebih dahulu. Nah, setelah menggunakan action research, selanjutnya dia menggunakan yang namanya metode Object Oriented Analysis and Design. Nah, langsung mungkin saja kita melangkah pada Object Oriented Analysis and Design. Nah, dia tahap awalnya yang kita lakukan adalah tentu saja yang namanya penelitian awal. Nah, di sini tentu saja tadi kita lakukan dengan metode OOD ini tadi. Nah, yang kedua kita lakukan adalah analisis kebutuhan dari sistem. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat pada bagian yang ini, proses terhadap kebutuhan dari tujuan aplikasi atau yang nantinya akan dibuat project design. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu langsung saja kita rancang sistem informasi yang kita buat tadi. Nah, setelah kita rancang, tentunya langsung lanjut kepada tahap pembuatan prototype sistem. Nah, kalau kita lihat pada hasil dan pembahasan dari jurnal ini, dia di sini lebih detail menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis. Nah, dia di sini tentu saja yang pertama adalah analisis kebutuhan. Nah, di sini teman-teman bisa baca mungkin, atau saya bacakan mungkin supaya teman-teman kalau yang malas membaca. Nah, di sini gambar yang kedua ini merupakan proses bisnis pelaporan yang keuangan yang dilakukan secara manual atau tulis tangan dengan tahapan penagihan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat yang namanya penagihan, pencatatan, pelaporan, use case diagram.
Use case diagram itu mungkin teman-teman bisa lihat pada penjelasan Bapak di materi sebelumnya. Dia bentuk use case diagram itu adalah seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat, saya kasih begini saja ya. Oke. Yang selanjutnya di sini sebenarnya ada 3 ini diagram-diagram yang buat. Kenapa kita harus membuat diagram-diagram ini? Kenapa? Karena kita melakukan yang namanya perancangan sistem informasi. Yang selanjutnya yang kita lakukan setelah tadi membuat activity diagram, ada 3 diagram sepertinya. Ini dia juga ada kelas diagram. Kita selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat prototype sistem. Mungkin prototype sistem ini bisa teman-teman langsung lihat pada layar yang saya tampilkan ya. Contohnya seperti ini, mungkin bisa disebut juga sebagai halaman utama dari sistem tersebut. Yang selanjutnya adalah sistemnya, bagaimana kita merancang tadi. Setelah kita merancang prototipenya, bagaimana logika dari sistem tersebut bisa berjalan ketika mengklik ini dan itu. Mungkin seperti itu penjelasan singkat pada kesempatan kali ini. Mungkin penjelasan tentang materi object oriented analysis saya jelaskan hanya sampai di sini. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.